Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih rahasia orang-orang super kaya yang membuat mereka bisa terus-menerus melipat gandakan hartanya, sementara kita masih berjuang dari bulan ke bulan? Pasti kita sering melihat gaya hidup mewah mereka di media sosial. Tapi, di balik semua itu, ada strategi dan pola pikir yang jarang sekali mereka ungkapkan ke publik. Ini bukan tentang warisan atau keberuntungan semata. Ini adalah tentang kebiasaan dan prinsip yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam hidup kita sendiri. Hari ini, kita akan bongkar tuntas rahasia-rahasia itu. Rahasia yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang uang dan kesuksesan selamanya. Rahasia pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah orang kaya tidak bekerja untuk uang. Uanglah yang bekerja untuk mereka. Apa maksudnya? Begini, kebanyakan dari kita diajarkan untuk sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, lalu cari pekerjaan dengan gaji tetap yang aman. Kita menukar waktu dan tenaga kita dengan gaji bulanan. Pola ini aman, tapi sulit sekali untuk menjadi kaya. Orang kaya, di sisi lain, fokus membangun aset. Aset itu apa saja? Bisa berupa bisnis yang berjalan tanpa harus mereka awasi setiap detik, properti yang disewakan, saham, reksadana, atau hak cipta. Aset-aset inilah yang menjadi karyawan mereka, yang menghasilkan uang terus-menerus, bahkan saat mereka sedang tidur atau berlibur. Mereka tidak terikat pada jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sebaliknya, mereka membangun sistem yang menghasilkan pendapatan pasif. Jadi, coba mulai pikirkan, bagaimana caranya agar uang kalian bisa mulai bekerja untuk kalian, bukan sebaliknya. Rahasia kedua adalah literasi finansial. Ini adalah topik yang sayangnya sering dilewatkan di sekolah. Orang kaya sangat melek finansial. Mereka paham betul perbedaan antara aset dan liabilitas. Sederhananya, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Orang kebanyakan sering membeli liabilitas yang mereka kira aset. Contohnya, mobil mewah atau rumah yang terlalu besar dengan cicilan yang mencekik. Terlihat keren, tapi sebenarnya terus menggerogoti keuangan. Sebaliknya, orang kaya fokus mengumpulkan aset. Sebelum membeli sesuatu yang bersifat konsumtif, mereka akan berpikir, apakah ini akan menghasilkan uang untukku? Mereka mempelajari cara membaca laporan keuangan, menganalisis investasi, dan memahami tren pasar. Pengetahuan ini memberi mereka kekuatan untuk membuat keputusan finansial yang cerdas, bukan hanya berdasarkan emosi atau gengsi. Selanjutnya, rahasia ketiga adalah keberanian mengambil risiko yang terukur. Banyak yang salah kaprah mengira orang kaya itu suka berjudi atau nekat. Kenyataannya tidak begitu. Mereka tidak mengambil risiko buta, melainkan risiko yang sudah diperhitungkan dengan matang. Sebelum menginvestasikan uang atau memulai bisnis baru, mereka melakukan riset mendalam. Mereka menganalisis potensi keuntungan dan juga kemungkinan terburuknya. Mereka punya rencana mitigasi jika terjadi kegagalan. Mereka paham bahwa tidak ada keuntungan besar tanpa risiko, tapi mereka meminimalisir risiko tersebut dengan pengetahuan dan persiapan. Sementara banyak orang terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman dan takut gagal, orang kaya justru melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membuat mereka lebih bijak di langkah selanjutnya. Ingat, kapal di pelabuhan memang aman, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Rahasia keempat yang tak kalah penting adalah kekuatan jaringan atau network. Ada pepatah yang mengatakan, "Your network is your net worth." Artinya, nilai kekayaanmu ditentukan oleh jaringanmu. Orang kaya sangat memahami ini. Mereka secara aktif membangun dan merawat hubungan dengan orang-orang sukses lainnya. Mereka tidak segan untuk bergabung dalam komunitas, menghadiri seminar, atau sekedar makan siang untuk bertukar ide dan informasi. Dari jaringan inilah seringkali muncul peluang bisnis baru, kolaborasi, atau bahkan akses ke investasi yang tidak tersedia untuk publik. Mereka tidak hanya berteman dengan sesama orang kaya, tapi juga dengan para ahli di berbagai bidang, seperti hukum, pajak, dan investasi. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi ahli dalam segala hal, jadi mereka mengelilingi diri mereka dengan tim penasihat yang kompeten. Mereka tidak malu bertanya dan belajar dari orang lain. Rahasia kelima, mereka berpikir jangka panjang. Ini adalah perbedaan besar lainnya. Sementara kebanyakan orang fokus pada kepuasan instan seperti membeli gadget terbaru atau liburan mewah dengan kartu kredit, orang kaya menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang yang lebih besar.
Mereka sabar. Mereka mengerti konsep bunga majemuk, di mana uang yang diinvestasikan hari ini akan tumbuh secara eksponensial di masa depan. Mereka tidak panik saat pasar saham turun sesaat, karena mereka tahu dalam jangka panjang trennya akan naik. Mereka membangun bisnis bukan untuk cepat kaya dalam setahun, tapi untuk membangun warisan yang bisa bertahan puluhan tahun, bahkan lintas generasi. Pola pikir jangka panjang ini membuat mereka lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan tidak mudah tergoda oleh tren sesaat. Rahasia keenam, mereka tidak pernah berhenti belajar. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, pasar berfluktuasi. Orang kaya tahu bahwa jika mereka berhenti belajar, mereka akan tertinggal. Mereka adalah pembaca yang rakus, bukan hanya membaca berita bisnis, tapi juga buku-buku tentang pengembangan diri, biografi orang sukses, psikologi, dan sejarah. Mereka mengikuti kursus, seminar, dan tidak segan membayar mahal untuk mendapatkan pengetahuan dari mentor terbaik. Bagi mereka, investasi terbaik bukanlah saham atau properti, melainkan investasi pada diri sendiri, pada otak mereka. Pengetahuan inilah yang menjadi kompas mereka dalam menavigasi dunia bisnis dan investasi yang kompleks. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kalian membaca buku atau mempelajari skill baru yang bisa meningkatkan nilai diri kalian? Rahasia ketujuh, dan ini seringkali yang paling sulit ditiru, adalah disiplin dan konsistensi yang luar biasa. Semua strategi dan pengetahuan di atas tidak akan ada artinya tanpa eksekusi yang disiplin. Orang kaya membangun kebiasaan positif dan menjalankannya secara konsisten setiap hari. Kebiasaan menabung dan berinvestasi secara rutin, kebiasaan meninjau keuangan mereka secara berkala, kebiasaan berolahraga untuk menjaga kesehatan agar tetap produktif, dan kebiasaan untuk terus belajar. Mereka tidak menunggu motivasi datang, mereka mengandalkan disiplin. Bahkan ketika mereka tidak mood, mereka tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Kesuksesan besar tidak dibangun dalam semalam. Kesuksesan adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun. Rahasia kedelapan adalah tentang memberi. Mungkin ini terdengar kontraintuitif, tapi banyak sekali orang super kaya yang juga merupakan filantropis ulung. Mereka percaya pada hukum memberi dan menerima. Dengan memberi, mereka tidak hanya membantu sesama dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat, tapi mereka juga membuka pintu rezeki yang lebih besar. Memberi bisa dalam bentuk donasi, membangun yayasan, atau sekedar berbagi ilmu dan pengalaman mereka kepada orang lain. Aktivitas ini memberikan mereka tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar mengumpulkan harta. Ini juga memperluas jaringan mereka dan meningkatkan reputasi mereka, yang pada akhirnya bisa membuka lebih banyak peluang bisnis. Mereka tidak hanya berteman dengan sesama orang kaya, tapi juga dengan para ahli di berbagai bidang, seperti hukum, pajak, dan investasi. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi ahli dalam segala hal, jadi mereka mengelilingi diri mereka dengan tim penasihat yang kompeten. Mereka tidak malu bertanya dan belajar dari orang lain. Rahasia terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah pengelolaan waktu. Orang kaya sangat menghargai waktu mereka, bahkan lebih dari uang. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Mereka sangat efisien dalam menggunakan waktu. Mereka fokus pada aktivitas yang memberikan hasil terbesar, atau biasa disebut prinsip 80-20, di mana 80% hasil datang dari 20% usaha. Mereka tidak ragu untuk mendelegasikan tugas-tugas yang tidak penting atau yang bisa dikerjakan orang lain dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pengambilan keputusan strategis, membangun hubungan, dan berpikir kreatif. Mereka merencanakan hari mereka dengan cermat dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Bagi mereka, setiap menit sangat berharga. Jadi kesimpulannya, menjadi kaya bukanlah tentang sihir atau keberuntungan. Ini adalah tentang mengadopsi pola pikir dan kebiasaan yang benar. Dari mulai membuat uang bekerja untuk kita, terus belajar tentang finansial, berani mengambil risiko terukur, membangun jaringan, berpikir jangka panjang, disiplin, gemar memberi, hingga mengelola waktu dengan efektif. Tentu, menerapkan semua ini tidak mudah dan butuh proses. Tapi dengan memulainya dari 1 atau 2 hal kecil hari ini, kalian sudah selangkah lebih maju menuju kebebasan finansial yang kalian impikan. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan hanya ditonton, tapi coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mana dari rahasia tadi yang paling berkesan dan ingin segera kalian coba? Tulis di kolom komentar ya, saya senang sekali membaca pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.